Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Embun Iman, kali ini Embun Iman akan mengabarkan 7 orang mu'alaf asal Tionghoa yang kisah perjalanan mu'alafnya sangat menginspiratif untuk kita semua. Kisah yang pertama adalah kisah inspiratif dari seorang tukang ojek online yang dulunya sebut Islam rasis, kini malah jadi mu'alaf. Ia adalah Lu Chin Fui, pria asal Kalimantan Barat. Lu Chin Fui, nama Islamnya adalah Dede Ibrahim. Ia mengaku pernah belajar banyak agama, namun setelah belajar Islam, ia menjadi percaya Tuhan. Ia mengaku bahwa dulu ia pernah mencoba semua agama, namun ia memutuskan masuk Islam karena agama yang lain ia merasa tidak menemukan Tuhan. Sebelum saya menjadi Islam, saya sudah pernah ikut ke gereja, ikut sembahyang di Pekong, vihara. Saya sudah mencoba semua, tapi saya di situ tidak menemukan Tuhan. Alkisah sebelum bersahadat berawal dari mendapat perlakuan buruk saat pindah wilayah. Ia berpura-pura menjadi muslim karena tidak ingin keluarganya diperlakukan tidak baik lantaran ia pindah ke wilayah yang mayoritas muslim. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di keluarga, akhirnya tanpa sepengetahuan keluarganya, Dede Ibrahim ini mencoba berbaur bersama mereka dengan berpura-pura untuk menjadi muslim. Setelah saya berpura-pura menjadi muslim, kehidupan di tempat baru menjadi nyaman. Namun saya tidak enak karena telah mempermainkan agama, tapi saya terpaksa. Akhirnya saya menjalani. Ternyata dari situlah keterpura-puraan saya itu saya menemukan Tuhan Allah. Tandasnya, dulu Dede Ibrahim pernah menganggap bahwa Islam itu adalah rasis. Entah mengapa sekarang saya telah menjadi muslim. Saya mengaji, sholat, puasa, dan segala macam. Saya merasa ada yang beda di saya. Saya merasakan tenang. Sebelumnya mungkin ada beban-beban segala macam. Setelah saya Islam, saya jadi merasa tenang. Saya menemukan jati diri saya, pungkasnya. Yang kedua, satu keluarga Tionghoa mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Diketahui alasan mengapa masuk Islam, keluarga tersebut mantap menjadi muslim adalah karena mengaku mendapatkan hidayah usai anaknya sakit. Hal ini menjadi keajaiban. Begitu dirinya diperkenalkan dengan agama Islam, satu keluarga Tionghoa tersebut diberikan hidayah, anaknya mulai sembuh, imbuhnya. Alhamdulillah, akhirnya anak kami sembuh. Dan setelah itu, dan akhirnya satu keluarga, seluruh anggota keluarga memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Proses menjadi mu'alaf dilakukan di Masjid Lao-Tse, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Yang ketiga, kali ini wanita keturunan China, wanita cantik bernama Wei Wei memutuskan untuk memeluk Islam. Dia lahir dan besar di kota Harbin, ibu kota provinsi Haiyanjiang, China. Namun aslinya Tionghoa yang menetap di Indonesia. Wei Wei merupakan sosok wanita muda yang cantik dan inspiratif. Ia kuliah di Jerman. Saat berkuliah di benua baru itu, Wei Wei justru bertemu warga negara Indonesia Muslim yang bernama Yuda, yang nantinya menjadi suaminya. Saat berada di Jerman, menurutnya banyak teman kuliah yang susah diajak berkomunikasi. Karena itu, dia tidak punya teman saat awal kuliah. Dan hanya Yuda yang mau mengobrol dengannya meski dengan bahasa terbatas. Yuda bahkan mengajari Wei Wei bahasa Jerman. Singkat cerita, setelah saling mengenal, keduanya akhirnya jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Namun sebelumnya, Wei Wei membuat keputusan besar, yaitu memeluk Islam. Yang keempat, dalam hidup, perkara yang sangat disyukurinya ialah berislam. Demikian moto dari Lu Kuang Ik. Demikian nama aslinya. Nama Islamnya adalah Muhammad Abdul Aziz. Pada suatu ketika, Abdul Aziz bertukar wawasan dengan kakaknya. Sang abang tiap memasuki waktu azan selalu pamit untuk mendirikan sholat. Begitu seterusnya hingga tak terasa. Lalu kemudian keesokan harinya, Aziz menemui kakaknya. Dalam hatinya, tidak ada keraguan sama sekali. Ia meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Terlebih lagi, tauhid sangat mudah dipahami. Hanya ada satu Tuhan, dialah Allah, yang Maha Esa, yang tiada beranak, tidak pula diberanakan. Bagi Aziz, dalil tersebut begitu masuk akal.
Suatu hari pada tahun 1991, ia pun menyatakan diri masuk Islam oleh abangnya, lelaki kelahiran 23 Agustus 1980. Yang kelima, Deddy Corbuzier. Tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Presenter, pesulap, sekaligus raja YouTuber Indonesia ini masuk ke dalam jajaran artis keturunan Tionghoa penganut agama Islam. Awalnya Deddy Corbuzier beragama Katolik, namun pada akhirnya dia memilih untuk masuk agama Islam. Ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf sejak 21 Juni 2019. Ketika itu, ia dibimbing oleh Gus Miftah mengucapkan 2 kalimat syahadat di pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Kemudian sang anak yang bernama Aska Corbuzier diberitakan akan segera mengikuti keyakinan sang ayah masuk Islam. Yang keenam, Desta. Desta juga mempunyai darah keturunan Tionghoa dari sang ibunda. Sejak kecil, suami dari Natasha Rizky ini memang telah mempunyai perbedaan di keluarganya. Sang ibu yang merupakan keturunan Tionghoa ini memeluk agama Kristen, sementara Desta lebih memilih untuk mengikuti keyakinan ayahnya yang menganut agama Islam. Yang ketujuh, Roger Danuarta. Artis keturunan Tionghoa penganut agama Islam berikutnya adalah Roger Danuarta. Suami dari Cut Meyriska ini memilih untuk menjadi mu'alaf sejak 29 Oktober 2018 lalu. Dalam podcast Andika Pratama dan Ussy Sulistowati, sang istri pun menjelaskan bahwa Roger sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti kabar di Embun Iman.